ngomong pakai bahasa apa ke kamu supaya kamu ngerti. Saya udah punya segunung masalah, Fer. Dan saya nggak mau dibebani dengan masalah kamu. Putih, saya nggak mau mengulangi kesalahan dan saya nggak mau ada tawar-menawar. Kemana hilangnya berlian-berlian itu? Gue ingetin sekali lagi ya, jangan coba macem-macem. Dikit aja nyokap gue lecet, gue bikin hidup lo kayak di neraka. Bawang putih tuh nggak punya berlian sebiji pun. Berlian sebiji pun. Dari mana kamu dapat berlian sebanyak itu? Berlian-berlian ini punya Alia. Ingat baik-baik ya, kartu itu saya yang pegang. Jadi kalau kamu sampai macem-macem, saya bakar kartu itu. Alia udah terima uang itu. Dan dia sama sekali nggak tahu kalau uang itu asalnya dari lo. Kuatkanlah dia ya Allah, agar dia dapat menghadapi segala kebusukan Rika dan Siska. Saya bawa uangnya. Periksa dulu mah, siapa tahu aja dia mau nipu lagi. Tenang aja sayang, kalau ternyata duitnya itu nggak utuh, berarti kita balikin mamanya juga nggak utuh. Gampang kan? Taruh koper duitnya itu di atas meja, cepetan! Mana mama saya? Saya nggak akan ngasih uang ini sebelum saya bisa ngelihat mama saya. Putih! Nggak pakai tawar-menawar ya. Kalau pakai cara, ya cara saya dong. Kalau kamu nggak setuju, ya kamu tinggal kirim kartu selamat tinggal aja buat si Yasmin. Cepetan! Taruh dulu duitnya di situ, baru mama kamu. Sekarang mundur 5 langkah, cepetan! Mana mama saya? Perjanjian pertama nyokap lo ditukar sama berlian. Sekarang berliannya lo tukar sama duit. Berarti nyokap lo gua tukar sama ini. Sayang, mama nggak bisa bergerak. Ganti rencana kedua, sayang. Ganti plan B. Sayang, ganti rencana kedua. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat
ngambil uangnya. Uangnya. Heh, uangnya itu buat ganti rugi muka anak saya rusak gara-gara kamu. Kasihan anak saya. Heh, masa depan anak saya rusak gara-gara kamu, brengsek. Heh, kamu jangan ngelemparin kesalahan ke saya dong. Mukanya rusak karena kesalahannya sendiri. Dia panen sendiri apa yang dia tanam. Berisik, kamu berisik. Heh, kamu harus bayar kesombongan kamu dengan nyawa mama kamu si Yasmin. Saya udah kenyang dengan ancaman. Sekarang giliran saya yang ngasih peringatan ke kamu. Di mana mama saya? Kalau kamu nggak bilang, saya akan ngejar Siska sampai ke neraka sekalipun. Sudahlah, Alia. Percuma kita bicara dengan orang seperti dia. Putih, kamu nggak bakal bisa ngalahin saya sama anak saya. Putih. Saya harus nangkep Siska. Karena dia satu-satunya kunci untuk ngedapetin mama. Dia bersembunyi di balik kekuatan magnetik. Saya tidak bisa menembusnya. Saya akan terus memantaunya. Siska pasti keluar untuk mengobati wajahnya yang terkena asam sulfat. Akhirnya. Kita ikuti dia. Apa-apaan kamu, Dre? Cukup, Dre. Itu bukan sampah, itu uang. Saya tahu ini uang. Ini memang udah jadi kertas sampah. Nggak ada gunanya lagi. Itu uangnya Alia, kan? Kembaliin sama dia, Dre. Uang segitu pasti berarti banget untuk Alia. Kembaliin, yang bener aja. Nanti dia bakal mikir saya ini siapa. Tenang, Dre. Saya akan kasih tahu sama Alia. Kalau niat kamu itu betul-betul ingin menolong dia. Jangan. Jangan dibilang apa-apa ke dia. Dre, percaya sama saya. Alah, saya nggak mau berdebat. Pokoknya saya nggak mau dia tahu kalau saya yang nyuri perhiasannya. Saya benar-benar goblok, egois. Saya mencuri perhiasan itu untuk saya kembalikan dalam bentuk uang. Supaya saya jauh lebih berharga daripada Ferdi. Saya tahu, Dre. Kalau aja perhiasan itu nggak saya ambil, mungkin Alia udah ngedapetin ibunya kembali sekarang. Saya benar-benar sinting. Jiwa saya sakit. Enggak, Dre. Apanya yang enggak? Saya memang sakit. Gara-gara saya, Alia jadi menderita sekarang. Saya jahat, Kak. Saya benar-benar jahat. Pasti, Alia. Halo? Halo, di mana ini? Janjinya pasti resemen mau diantar. Kok belum datang juga? Kenapa, sayang? Saya mau ngasih tahu Andre kemana kita pergi, Putri. We're sorry, the number you have reached is not in service. Mailbox lagi. Alia, Salah pencet ke nomornya Ferdi.
saya mesti ngomong apa, Putri? Halo Al? Al ya? Halo? Halo? Iya, Fer. Gimana kabar kamu? Saya lumayan baik. Kamu sendiri gimana? Semuanya baik-baik aja kan? Iya, semuanya baik-baik aja. Tapi kelihatannya kamu bohong deh. Dari suara kamu menunjukkan kalau kamu ada yang nggak beres. Saya udah tahu di mana Siska dan sekarang saya mau nangkep dia. Saya pikir saya perlu ngasih tahu kamu, Fer. Saya ikut ya. Fer. Jangan, Fer. Nggak usah. Oke. Kalau kamu nggak pengen bikin saya was-was, kamu jangan pergi sendirian. Please. Emangnya di kantor kamu nggak ada yang bisa bantuin kamu? Oh iya, ada Imron. Mungkin dia bisa bantu saya, Fer. Ya udah, sekarang kamu jaga diri kamu ya. Nanti saya telepon lagi. Oke. Ron, sebentar lagi dia bakal nelpon lu. Tungguin aja. Oke, Fer. Gue pasti bantu Alia. Halo, Al. Im, saya sangat butuh bantuan kamu. Oke, saya pasti bantuin kamu. Makasih, Im. Bye. Pilih warnamu, dua yang ada. Alia? Halo Al, kamu di mana? Oke, saya susul. Ini dia kliniknya, Putri. Siapa sih? Putri, dia mau kabur lewat pintu belakang. Saya tetap tidak bisa menembus medan magnet itu. Gimana, Al? Mana Siska? Tadi sih dia ada di situ, tapi Ngapain tuh kebo ada di sini? Dre, itu Siska. Ayo kita kejar. Sekarang waktunya untuk ngebuktiin kalau saya yang bisa nolong Alia, bukan kaki tangan Ferdi. Apa-apaan sih kamu? Gara-gara kamu Siska jadi kabur kan? Sorry, saya
Saya buta. Ah! Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya nggak bisa lihat. Saya nggak bisa. Tolong, saya buta. Ya Allah. Ya Allah, tolong. Ya Allah, tolong. Rasain, Putih! Rasain! Rasain! Tutup mulut kamu. Diam. Putih, Putih, kasihan deh. Kamu tuh boleh ya ngerasa hebat, tapi kenyataannya anak saya jauh lebih hebat. Kalian tuh bener-bener iblis. Apa? Iblis? Iblis? Terserah. Mau ngomong apa aja, terserah. Yang pasti kenyataannya sekarang si Yasmin nggak bisa ngeliat. Si Yasmin buta. Diam. Itu cuma rekayasa. Anak kamu cuma ngegertak saya supaya saya ngelepasin kamu, iya kan? Putih, kamu tuh bener-bener kasihan deh ya. Tahu nggak? Si Siska itu baru aja ngejalanin rencana kami yang paling awal. Jadi, sekarang lepasin saya sebelum kamu melihat penderitaan si Yasmin yang paling parah. Lepasin, tolong! Lepasin! Pilih warnamu, dua yang ada. Mereka Saya tahu semuanya. Saya ditelepon sama bawang merah. Semua ini salah saya. Seandainya saja saya nggak terlalu beremosi waktu di klinik tadi malam, mungkin Siska nggak akan sempat kabur. klinik. Foto Dokter Albert. Saya ingat sekarang, dokter itu yang dulu bilang sama saya kalau mama saya udah meninggal, padahal dia masih hidup. Dokter itu udah kerja sama iblis-iblis itu. Siska pasti kesana sekarang untuk minta bantuannya. Astaga. Ayo kita kesana sekarang. Mereka kira saya nggak dengar omongan mereka. Mereka mau datang ke tempat si Albert lagi. Saya harus kasih tahu dia. Harus kasih tahu.
Angkat dong. Angkat, Albert, angkat. Halo, ini Rika. Dengar baik. Dikirain saya masih kecil. Jadi kamu main kabur aja. Saya udah gede lagi. Itu supaya Tante Rika nggak bawel lagi. Beres deh. Iya, ada apa sayang? Sekarang udah nggak ada apa-apa lagi, Kak. Loh, emangnya tadi kenapa? Barusan Tante Rika ngelepasin iketannya. Terus mau nelfon orang. Rika berhasil ngelepasin iketannya. Terus sekarang dia di mana? Dia lagi pingsan. Barusan aku pukul dia pakai pukulan kasti. Terus aku ikat lagi deh dia. Kamu memang hebat. Siapa dulu dong kakaknya? Olivia mukul Rika sampai pingsan, terus dia ngiket Rika lagi. Ya udah, awasin terus ya sayang. Kalau dia sadar, kamu telepon kakak ya. Oke, Bos. Hati-hati ya. Bye. Rika nyoba untuk telepon seseorang. Si dokter itu, Mungkin. kliniknya masih lumayan jauh. Mudah-mudahan kita bisa sampai lebih cepat sebelum dia kabur. Saya mau minta tolong sama Imron. Loh, kok berhenti sih? Kita tuh mesti buru-buru, Andre. Ngapain sih pakai bilang Imron segala? Loh, soalnya rumahnya Imron itu deket sama klinik. Jadi siapa tahu dia bisa nyampe lebih dulu dan nahan dokter itu di sana. Kita bisa sampai lebih cepat. Kita nggak perlu. Kita bakal butuh waktu lebih lama untuk nyampe ke sana. Kalau Imron bisa datang duluan dan nahan dokter itu di sana, kenapa enggak? Saya butuh dokter itu untuk ngedapetin mama saya. Ya udah, terserah kamu aja. Gara-gara gua semuanya jadi kacau. Udahlah, Fer, nggak usah dipikirin. Alia itu udah maklum banget keadaan lo. Iya. Tapi sekarang ini Alia butuh gua. Dan gua malah nggak bisa ngapa-ngapain. Fer, kan ada gue yang wakilin lo buat ngebantu dia. Iya kan? Alia. Halo, Al. Halo, Im. Sekarang saya sama Andre mau ke dokter di klinik itu. Kamu ngapain? Saya mau nangkep dia. Nangkep dia? Emangnya kenapa? Nanti saya ceritain. Pokoknya sekarang kamu tolong usahain cepetan datang ke sana dan kalau bisa kamu tahan dia sampai saya dan Andre datang, ya. Oke. Permisi, Mbak. Ya. Apa Dokter Albert ada? Apakah Bapak sudah membuat janji? Maaf, saya belum bikin janji. Tapi saya... Dokter, dokter! Ada apa? Dok, tolong saya, Dok. Jangan panik. Mari ikut saya. Iya, Dok. Lebih baik kamu rebahan aja dulu. Iya, Dok. Saya akan panggil suster untuk mengecek tensi Anda. Terima kasih, Dok. Atau mungkin lebih baik kita langsung dengan pengecekan ECG. Bentar ya. Mana orangnya? Ke situ. Loh, mana orangnya? Itu pasti suara mobilnya. Dia pasti kabur lewat pintu belakang.
dia kabur. Coba kalau lu nggak santai-santai di sini, dia pasti bisa ketangkep. Loh, kalau nyalain gue sih? Alia nyuruh gue ngelur waktu sampai kalian datang. Makanya gue belaga sakit jantung. Dan dia ngambil barang. Apa lu nggak nyadar kalau dia itu bajingan? Dia cuma butuh beberapa detik untuk bisa kabur. Al, saya udah bilang sama kamu, jangan libatkan dia dalam urusan ini. Coba kalau nggak ada dia, dokter itu pasti bisa ketangkep. Andre. Cukup. Tapi dia... Saya bilang cukup, dengar nggak sih? Sekarang mama saya itu disandra sama mereka. Matanya nggak bisa ngelihat, dan kita malah berantem sendiri. Pilih warnamu, dua yang ada. Brengsek! Ini pasti kerjaan itu tuyul. Tuyul! Tuyul! Dasar tuyul, tuyul. Anak kecil laganya mau ngiket-ngiket. Ngiket aja belum becus. Hah, saya ajarin nanti dia tuh. Kalau perlu dikasih bonus sekalian. Hah. Rika Sumanto mau dia lawan lagi. Kurang ajar! Biar saya susul dia. Siapa tahu bisa saya kejar, ya? Tuh orang otaknya di mana sih? Udah jelas dokternya kabur. Tapi paling nggak dia tuh udah usaha, nggak cuma nyela doang. Kenapa kalian kesini? Mau nangkep dokter Albert, dokter yang udah ngebantuin Rika dan bikin kami percaya kalau Mama udah meninggal, Putri. Loh, mana dia? Dia udah kabur. Biar saya susul. Jangan, Putri. Mendingan Putri bantuin Olivia aja. Kalau sampai Rika ngebebasin diri, kasihan Olivia. Dia pasti disiksa sama perempuan iblis itu. Asik. Akhirnya saya bisa mempraktekin apa yang saya lihat di film. Awas kamu tuyul! Kalau sampai saya bisa lepas, saya lempar kamu ke kandang macan yang lapar. Hi, takut. Ketangkep kamu ya. Tuyul! Diam. Alhamdulillah, akhirnya Putri datang. Ini juga. Omong kosong kamu ya. Hah? Putri, tolongin saya, Putri. Tolongin saya. Teriak yang kencang kalau teriak. Hah? Percuma tau gak? Karena jin beres bawang putih itu udah gak punya tenaga. Soalnya dia dikerjain sama anak saya. Hah, ini pelajaran pertama buat kamu, Toyo. Beruntung kamu hari ini, ha? Tahu kenapa? Karena hari ini saya banyak urusan. Putri, kenapa ngebiarin dia pergi? Kenapa saya dibiarin Deka, Putri? Saya sengaja membiarkan dia. Karena saya mau mengikuti dia. Mungkin saja dia pergi ke tempat mamanya Kak Alia di Ska. Jangan-jangan tadi itu bukan Putri Cahaya beneran, tapi Putri Cahaya palsu, temannya Rika. Hi.
Dasar tuyul kurang ajar. Makin pintar aja itu anak. Halo, Albert, kamu ada di mana? Jangan kemana-mana, saya akan ke sana, ya. Saya udah nyoba macam-macam supaya dia nggak kabur. Saya kerjain dia habis-habisan kayak di dalam film. Terus lantainya saya kasih minyak supaya dia kepleset. Abis itu saya ikat deh dia. Loh, emangnya Putri nggak kesini nolongin kamu? Tadi sih Putri kesini, tapi dia ngebelain nenek jahat itu pergi. Yang bener. Sekarang kalian tanya musang-musang itu. Baik. Saya akan mulai dengan musang jantan ini. Tolong awasi musang betina ini. Dokter, jangan ngomong apa-apa, dokter. Jangan paksa saya untuk bikin Anda bicara. Sumpah, tidak ada yang bisa saya jelaskan. Saya tidak tahu apa-apa. Dokter, jangan sampai buka mulut. Kalau sampai begitu, kamu akan berhadapan dengan saya. Saya akan habisin kamu. Dokter, dokter. Udah jangan berisik. Saya bukan yang mau mengancam. Saya hanya mau menyampaikan bahwa izin praktek dan karir Anda sudah berakhir. Tapi hidup Anda belum berakhir. Kejujuran sangat Anda perlukan untuk memulai jalur hidup yang baru. Sekarang terserah Anda. Pilihan ada di tangan Anda. Kalau saya buka mulut, Rika mengancam. Dia akan menghabiskan seluruh kehidupan saya. Saya udah nggak bisa buat musang jantan ini bicara. Tolong buka mulut dia. Jangan bunuh saya. Tuyul, kau tuh kurang ajar memang dasarnya. Dokter, dengerin gak apa yang saya omongin, dokter. Jangan ngomong, jangan ngoceh. Ngapain kamu putih? Dokter. Saya akan menceritakan semuanya. Pilih warnamu, dua yang ada. Saya akan cerita. Tetapi Rika mempunyai bukti keterlibatan saya. Dia bukan tidak saja ingin menghancurkan kehidupan saya, tetapi juga menghancurkan kehidupan anak saya. Saya jamin, dokter akan aman. Dan anak dokter juga pasti akan sangat aman. Kami bisa menghilangkan bukti-bukti yang dapat menyeret Anda. Asalkan Anda mau memberitahu di mana ibunya Alia disekap. Ibunya Alia disekap di sebuah gudang tua. Di gudang mana? Saya tidak tahu, karena setiap kali Rika membawa saya ke sana, mata saya selalu ditutup. Tapi masa telinga dokter nggak bisa nangkep-nangkep bunyi yang nggak lazim, yang sering dokter dengar di sana? Saya ingat kadang-kadang ada suara seperti kereta api. Dan seperti bau comberan. Sepertinya ada yang mampet di situ. Dokter yakin, dokter nggak bisa ngelihat apa-apa selain basement tempat di mana mama saya disekap. Maaf, saya nggak bisa. Ada apa, Andre? Dari klien lama saya. Dia minta saya untuk mendampinginya di persidangan hari ini. Terus kenapa kamu nggak ke sana? Buat saya, urusan kamu lebih penting, Al.
Enggak, saya nggak mau orang lain jadi korban. Kamu pergi aja. Oke, saya segera kembali. Sepertinya usaha kita sia-sia, Putri. Walaupun dokter dan Rika ada di sini, tapi kita tetap nggak tahu di mana mama saya disekap. Siapa di sana? Jangan sakiti saya. Kamu siapa? Jangan sakiti saya. Jangan sakiti saya. Jangan sakiti saya. Mau dibawa kemana saya? Berbuat kebohongan dapat mencapai keinginan dan tujuan kita sesaat, karena semua itu tidak akan bertahan lama. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh dan akan tebarkan cinta.